jadi sade arti dan obat. Ya, jadi di sini arah karo belah Bali ya. Jadi karo belah kepala keluarga. Saat tinggal di Kampung Saden ini arah 700 dengar. Pitu ratus dengar itu Nini masih sekek keluarga. Soal Nini kalau di sini merarik jadi masih kance pisak ya. Ya jadi sama sepupu. Jarang merarik kance dengan dua. Kanggon merarik neng kempe, merarik kance dengan dua. Cuma agak mahal ya. Mahal tagihan. Jadi biasa kan kalau di Lombok sini tagihan lebih beli. Ya, bisa sampai telu kau gitu. Ya, tapi kalau merarik kance pisak, jadi dengan tagihan 1.000.000 atau 500.000 itu wah cukup. Makanya kebanyakan jadi merarik masih sama sepupu gitu. Dan untuk luasnya ini ya kurang lebih 2 hektar. Jadi dulu ini bukit sebenarnya. Ya, jadi dulu bukit, cuman dijadiin untuk kampung. Ya, sedangkan berdiri Kampung Sade ini sejak tahun 1079 Masehi ya. Ya, jadi sudah lumayan layak. Dan untuk kampung kami ini ya jadi mulai dikunjungi sejak tahun 1976. Itu sudah mulai dikunjungi sama wisatawan. Ya, jadi di sini kan ada 4 bentuk bangunan rumah ya. Ada 4 bentuk bangunan rumah. Ada namanya Bali Tani. Nah, Bali Tani atau nama aslinya sebenarnya Bali Gunung Ratu ya. Sebenarnya rata kayak gunung, tapi lebih terkenalnya dengan Bali Tani. Bali Tani itu artinya rumah petani. Jadi, soalnya kan di sini semua kami petani. Ya, rata-rata untuk mayoritas pekerjaan di sini petani. Ya, jadi pendek depannya kalau Bali Tani itu memang pendek depannya supaya kalau kita masuk tuh jadi nunduk. Ya, jadi lebih hormat lah kepada pemilik rumah. Ya, makanya dibikin pendek depannya. Dan kalau Bali, dan yang kedua lagi ada namanya Bali Bontar. Ya, jadi Bali Bontar tuh rumahnya segi 4. Ya, Bali Bontar rumahnya segi 4. Kalau itu kayak rumah biasa ya. Cuman kalau perbedaan Bali Tani sama Bali Bontar itu untuk pemakaiannya, kalau Bali Tani itu tidak boleh 2 kepala keluarga. Cuman kalau Bali Bontar boleh. Misalnya ada anaknya yang nikah, boleh bareng dulu sama orang tua. Ya. Kalau Bali Bontar tuh bentuk rumah biasa. Cuman masih tradisional, masih pakai alang-alang. Dan bentuk rumah yang ketiga lagi Bali Kodong. Tahu apa Bali Kodong? Rumah kecil. Ya, jadi rumah kecil ya. Kalau Bali Kodong itu khusus bagi yang pengantin baru. Dan yang keempat itu alang. Alang itu lumbung. Ya, lumbung padi. Ya, jadi kalau itu tempat penyimpanan padi. Cuman kalau di sini yang boleh naik ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu yang udah punya keturunan. Ya, jadi lebih berkahnya diambil sama ibu-ibu. Ya. Makanya ibu-ibu yang boleh naik ke atas.
Jadi emang ngepel pakai kotoran sapi itu emang udah tradisi ya. Ya jadi sebenarnya tujuan dari kotoran sapi kalau dulu kan untuk pengganti semen. Dan bagian juga dari tradisi. Ya jadi perbedaan kotoran sapi sama kotoran kerbau ini beda sebenarnya. Kalau kotoran sapi itu untuk kita ngepel sehari-hari. Iya, misalnya dalam satu rumah itu kita pel seminggu sekali itu pakai tai sapi. Dan kalau tai kerbau itu kalau secara adat itu dianggap sakral atau bersih jadi bisa menolak bala. Makanya kalau ada upacara-upacara ritual atau sakral itu rumah itu wajib dipel pakai kotoran kerbau gitu. Iya. Ya, jadi menenun ya. Jadi di sini kita kan bertani, cuman panen setahun sekali ya. Soalnya kan di sini tidak ada irigasi, jadi jarang hujan. Ya, jadi untuk menambah kebutuhan income atau kebutuhan sampingan atau ini pekerjaan sampingan menenun ya. Jadi itu menenun memang diwajibkan bagi anak perempuan di sini. Ya, makanya anak perempuan di sini kalau belum bisa membuat tenun itu tidak boleh menikah. Dan punya syarat juga harus menyelesaikan 25 lembar kain. Itu baru sudah dikatakan dewasa. Dan buat gelang atau buat kalung itu juga kerajinan bagi yang perempuan di sini. Tapi yang lebih diwajibkan bagi yang menenun itu perempuan. Tapi kalau laki-laki dia bertani. Ya, bertani untuk tapi kesehariannya sekarang kalau yang untuk yang lelaki jadi pemandu pemandu lokal. Ya, kalau tidak bertani. Ya, cuma kalau perempuan sehariannya menenun sama jual hasil kerajinan tenunnya di sini. Iya. Jadi kita juga punya ciri khas kalau untuk pakaian dan untuk kesehari-hariannya di sini kalau yang perempuan di sini harus menggunakan kain. Yang kain itu namanya bebendang. Bebendang itu menggunakan batik. Ya, jadi itu harus wajib untuk yang perempuan kalau sudah balik dan sampai tua. Jadi harus menggunakan bendang namanya. Bendang dan tapi kalau untuk bajunya boleh bebas, untuk bajunya baju biasa boleh. Tapi kalau ada upacara-upacara adat itu harus menggunakan lambung. Lambung itu hitam, baju hitam. Iya, jadi kalau gendang belik ya, jadi kita kan di sini emang punya ini ya kesenian, biasanya kita nari pas biasanya selesai panen, ya biasanya. Jadi kita punya gendang ya, ada namanya juga gendang belik. Jadi kalau gendang belik itu, dimainkan oleh 2 bapak-bapak, oleh 2 orang, jadi dia nari itu namanya gendang belik, tapi beda lagi yang gendang belik yang untuk nyongkolan. Tapi khusus kalau gendang belik yang ada di suku Sasak Sade sini itu 2 orang yang nari ya, itu namanya tarian gendang belik. Ya jadi kalau untuk ke adat tidak ada ya, kalau untuk ke adat sama sekali tidak ada berpengaruh, cuman biasanya untuk kehidupan sehari-hari ya adalah sedikit, misalnya semacam untuk berpakaian, kan kalau dulu kan harus menggunakan lambung, tapi kan sekarang ada kan menggunakan baju biasa gitu, dan sebagian juga anak-anak ada yang menggunakan handphone gitu. Iya, tapi kalau untuk adat atau tradisi di sini untuk saya nggak ada yang berpengaruh, biarpun ada tamu dari luar tetap untuk adat yang di sini. Cuman untuk kehidupan lah sehari-hari semacam untuk berpakaian sama semacam handphone, memang televisi ada masuk juga. Iya. Dan lampu juga yang masuk. Meskipun kini, Desa Sade sudah banyak dikenal di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Lombok.
Meski terletak persis di samping jalan raya aspal dan mulus, namun penduduk Desa Sade yang terletak di Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ini masih berpegang teguh untuk tetap menjaga keaslian desa dan adat asli suku Sasak.